Hari-hari ini, orang paling kasihan bukan orang yang nggak punya uang. Bahkan orang yang kena corona pun bukan yang paling kasihan. Bahkan orang yang harus berkabung ditinggal oleh seseorang yang dia kasih, itu kasihan sih. Tapi paling kasihan adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Karena mereka nggak punya kepastian. Di hidup ini nggak ada kepastian. Di hidup akan datang apalagi, sama sekali nggak pasti. Lebih pastinya, lebih tepatnya, pasti akan binasa. Karena itu saya anggap orang yang hidupnya digembalakan oleh Tuhan Yesus itu yang paling happy. Paling fulfilling lah ya. Kalau happy itu bukan senang versi dunia, senang yang semu, dapat barang, bosan kemudian. Tapi yang disebut bahagia di sini, blessedness, artinya kepuasan batin tiada duanya. Dan kita punya blessed assurance. Kita punya keyakinan akan hidup yang kekal. Wow, itu tiada duanya. Ayat ini dimulai dengan hubungan berakhir pada kematian. Tapi kematian hanyalah pintu bagi orang yang digembalakan oleh Tuhan. Nah, kita lihat sekarang Mazmur Daud bunyinya begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertama-tama Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Bukan berarti hidup kita itu bebas persoalan. Siapa bilang kalau seseorang yang menerima Yesus itu hidupnya mulus? Enggak. Bukan berarti kita juga nggak punya keperluan atau kebutuhan. Pasti you and me, Anda dan saya masih kurang sesuatu. Hari ini saya masih kurang keturunan. Sudah menikah 7 tahun belum dikaruniai anak. Ada juga yang kurang uang. Aduh, susah ngos-ngosan, ini gimana bertahan. Ada juga yang kurang kesehatan karena tubuhnya sakit, harus recovery, nggak tahu ini bisa sembuh nggak. Kita semua pasti punya kekurangan. Jadi ayat ini bukan bicara tentang kekurangan begitu. Ayat ini bicara tentang dalam hubungan dengan Tuhan, kekurangan apapun yang sekarang kita nantikan itu sudah terisi sama Yesus dulu. Jadi kalau kita itu punya kekurangan segini, hidup sama Tuhan itu, ini akan diisi kekurangan itu dengan kasih karunia atau grace namanya. Kadang-kadang Tuhan mengisinya sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai aplikasi gitulah ya. Tuhan mengisinya yang kita perlukan. Orang sakit nih, lalu Tuhan isi dengan kesehatan, plum, langsung boom, penuh lagi. The cup atau pialanya penuh terisi. Dia bersuka cita, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Jadi takkan kekurangan aku itu, Tuhan berikan dan kabulkan apa yang kau perlu. At times, tapi kadang-kadang Tuhan memberinya bukan sesuai yang kita inginkan. Kekurangan kita itu digantikan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang kekal sifatnya. Takkan kekurangan aku, contohnya, ada orang tertentu yang hidupnya itu susah seperti Ayub. Tapi dia tahu bahwa Tuhannya mengasihi dia. Seperti Paulus itu belum sembuh, duri dalam dagingnya. Ahli teolog mengatakan mungkin dia sakit mata. Bayangin, seseorang yang sapu tangannya aja menyembuhkan orang, dia sendiri berdoa 3 kali, kok seolah-olah belum didengarkan. Tapi Tuhan gantikan semasa itu dengan kalimat ini, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan gantikan kepada sesuatu yang kekal. Paulus, hidup ini sementara. Kurang sesuatu, nggak akan dampak kekalnya. Atau kalau kita hari ini punya sebuah kekurangan dalam hidup ini, kita keluhkan, kenapa orang lain punya papa mama, aku yatim piatu. Tuhan gantikan dengan sesuatu yang bukan duniawi, yaitu kita bisa berdoa, doa Bapa kami di dalam sorga. Tuhan berkata, akulah ayah bagi yang tidak berpapa, akulah suami bagi yang tidak bersuami. Jangan remehkan loh ya sesuatu yang nggak kelihatan. Jangan pernah ukur Tuhan dalam nama keperluan atau kekurangan. Jangan pernah ukur dia hanya dengan materi. Ada banyak berkat yang sama bagus, sama indahnya, bahkan lebih indah dan kekal sifatnya yang tidak kelihatan. Orang yang ikut Yesus hidupnya digembalakan sama Tuhan itu enak. Karena dia defisit berapa itu diisi sama Tuhan Yesus. Baik diisi sesuai kebutuhannya, atau diisi dengan sesuatu yang sifatnya tidak dari dunia.